Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami'i syurahil muqaddim al-hadrami al-muhashin al-syuruh wa min syaikhihi matalamudatihim al-akhdin anhum wa jami'il ulama wal awliya usalihin wa muallifil kutub an-nafi'ah min masyahid adil maghribiya wa ila awliya adil baldah wa ulama'iha wa sulahiha wa man amaraha dal ibad sabiqan al-hikan wa ila arwah walidina masyaikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuslimul jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa alumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bi ilumina wa bi ilumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qaulihi radhiyallahu anhu wa fil azminah al-fadilah wa fil azminah al-fadilah kal jum'ah wal amakin al-fadilah wa indal umur al-muhimmah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa sedekah itu hukum asalnya apa? Sunnah. Bisa haram ketika diyakini atau diduga kuat akan membantu perbuatan haram, akan digunakan untuk perbuatan haram. Bisa wajib bagi orang yang apa? Muttar ya. Kalau tidak makan dia akan mati, maka kita wajib. Tapi sebenarnya yang wajib bukan sedekahnya, melainkan ngasih makanannya walaupun kita minta imbalan. Ada yang wajib contohnya seperti apa? Orang yang kaya, dia dan keluarganya sudah tercukupi kebutuhannya selama setahun yang akan datang, secara wajar terpenuhi, tapi kok masih ada kelebihan. Maka kelebihan itu wajib disedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau enggak maka haram. Jadi orang kaya yang hartanya triliunan itu enggak enak-enak itu, diam-diam bisa dosa itu ya. Kenapa? Orang yang memiliki kelebihan harta cukup dimakan oleh dia dan keluarga yang menjadi tanggungan dia, cukup untuk setahun yang akan datang, maka kelebihannya harus dibuat sedekah. Jadi tidur dosa, di masjid dosa, dalam keadaan sholat pun dosa. Sholatnya dapat pahala, tapi tidak sedekahnya dia berdosa. Kemarin saya jelaskan. Kemudian sedekah itu sunnah, tapi pahalanya kadang nggak sama. Sedekah ke A dan ke B, sedekahnya nggak sama. Kemarin sudah jelaskan urutan-urutan sedekah yang terafdol kepada siapa? Apa? Qorib yang akrab, kerabat terdekat seperti orang tua, anak, ya. Begitu juga suami dan istri itu sejajar dengan kerabat terdekat menurut Muqaddimah Hadramiyah dan menurut Sarah Minhajul Qawim Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau di Tuhfah, suami istri itu urutannya setelah qorib yang akrab. Kemudian setelah itu kerabat yang agak jauh seperti sepupu ya dan seterusnya. Kemudian mahram dari jalur radha, kemudian mahram dari jalur musaharah, kemudian orang yang punya hubungan wala ya. Tetangga lebih didahulukan daripada yang bukan tetangga ya, khususnya tetangga terdekat yang temboknya nempel dengan tembok kita kayak perumahan-perumahan itu lebih afdol yang terdekat dibanding kepada yang jauh. Dan kemarin sudah dijelaskan kalau sama-sama kerabat, satunya tetangga, satunya bukan tetangga, maka mendahulukan yang kerabat tetangga. Kenapa? Dia haknya dua, kerabat dan tetangga. Kalau satunya tetangga ajnabi, ada kerabat bukan tetangga, mendahulukan siapa kemarin? Ajnabi apa gimana? Kalau masih dalam satu kampung ya, dalam satu kampung sekiranya kita tidak apa-apa zakat ke sana, maka lebih mendahulukan kerabat yang bukan tetangga. Tapi kalau sudah keluar kampung, lebih mendahulukan tetangga daripada kerabat yang bukan tetangga. Kemudian juga kemarin sedekah kepada musuh, orang yang menjengkelkan hati kita, ngedikno, megeli, ya, itu. Ngenekinnya,
Jadi orang yang ngenekin kita sedekah ke dia itu afdol. Kenapa tidak ada unsur hawa nafsu itu? Satu, apa? Bisa menyebabkan permusuhannya menjadi berkurang. Kalau ada permusuhan dengan sesama muslim jangan dipelihara. Ya, jangan dipelihara apalagi diternak sampai beranak pinak, menurun kepada anak cucu, ya, bikin geng gitu ndak, jangan. Permusuhan itu ya apa caranya? Berusaha dihilangkan. Dengan cara ya diantaranya saling memberi hadiah. Tahadau tahabu kata Rasulullah SAW. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Orang yang musuh sekalipun benci kepada kita kalau sering dikasih hadiah itu nanti akan mengurangi permusuhannya. Kalau ada orang dibaiki malah tambah enggak benar, itu tandanya dia laim ya, laim. Jadi sebelum itu ya kita harus usaha dulu, usaha. Itu yang ngenekin itu justru malah dikasih, bukan yang mahabbah ke kita. Enggak, yang lebih didahulukan itu yang musuh. Apalagi yang permusuhannya paling parah untuk menghilangkan itu. Bukan berarti yang dekat tadi dikasih sodako. Ya. Cuman kalau afdolan itu afdol kepada musuh. Kepada ahlul khair itu lebih didahulukan daripada kepada orang yang bukan ahlul khair. Itu. Kalau malah sodako ke sembarang orang itu kemarin itu kalau diyakini atau dzon itu akan dibuat maksiat maka haram. Misalnya orang minta-minta atau pengelap mobil yang ada di perempatan misalnya kita dzon atau yakin karena kita tahu bukan suudzon ya. Dia membuat uang tersebut untuk beli minuman keras atau narkoba waliyadzubillah ya. Maka haram kita ngasih. Ya, haram kita ngasih. Waduh kalau gak dikasih nanti mobilnya digores ya. Siapkan permen. Ya, siapkan permen, disiapkan biskuit apa permen gitu di mobil kalau pas perjalanan. Kalau ke orang-orang yang secara zahir menunjukkan kok sepertinya uang itu nanti khawatir dibuat yang aneh-aneh ya. Nah, misalnya kelihatan kayak enggak pernah sholat, kemudian kan beda kan orang sholat sama enggak sholat itu ya. Beda. Kemudian enggak pernah mandi, enggak pernah sholat, tatuan ya. Itu sehari-hari ada di perempatan gitu, mulai pagi sampai siang enggak kelihatan sholat. Jangan dikasih uang, dibuat apa wallah alam itu ya. Kasih biskuit aja ya. Kasih biskuit, jangan dikasih uang kalau takut mobil kita tergores. Siapkan biskuit gitu ya. Coki-coki. Tambah dilempar gitu. Siapkan apa begitu ya. Kalau kasih uang rawan nanti dibuat yang aneh-aneh gitu. Kemudian termasuk yang afdol adalah al-muhtajin, orang yang membutuhkan, lebih didahulukan ya. Orang yang membutuhkan itu lebih didahulukan daripada kerabat tapi kurang membutuhkan. Ada kerabat tidak membutuhkan, ada tetangga tidak membutuhkan. Orang yang membutuhkan lebih didahulukan. Misal kayak korban bencana yang mereka untuk makan aja susah ya. Nah, itu. Maka itu lebih didahulukan daripada kepada kerabat atau tetangga yang tidak memerlukan. Hatta tidak kita kasih mereka sudah makan layak alhamdulillah. Lah yang memerlukan ini didahulukan. Khususnya yang lebih dekat ya. Di daerah yang terdekat ada yang membutuhkan, tidak usah jauh-jauh. Jadi dimulai dari yang terdekat. Udah. Kemudian termasuk sedekah yang afdol, memiliki afdoliyah lebih, tidak sekedar sunnah minimal tapi ada kelebihan adalah fil azmina al-fadilah. Di waktu-waktu yang mulia. Kita tahu waktu itu semua diciptakan oleh Allah. Karena itu yang berhak memuliakan adalah Allah. Dan kalau Allah sudah memuliakan waktu tertentu, tidak usah kita mengiskalkan janggal. Kenapa ini? Kok lebih afdol dari yang ini? Contohnya hari Jumat. Kenapa Jumat lebih mulia dibanding hari Sabtu? Sehingga sapa cak? Ya. Yang mengutamakan juga siapa? Ya. Yang menciptakan Jumat, Sabtu Allah. Yang memuliakan Jumat dibanding Sabtu juga Allah. Ente juga diciptakan oleh Allah. Ada apa protes-protes? Lah tidak terima tinggal loh. Di bumi yang tidak diciptakan oleh Allah ya. Di mana nemu? Ente imigran di bumi ini ya. Ada apa protes-protes ke Allah ya? Semua imigran. Ada yang pribumi dah. Milik Allah, bumi milik
Allah. Ada apa? Ada istilah imigran, pribumi, enggak ada, semua kita imigran. Bumi ini milik Allah. Ya. Orang imigran itu siapa? Yang enggak ridho dengan ketetapan Allah. Itu. Falyatlub robban siwai kata Allah. Orang yang enggak ridho menerima Allah sebagai Tuhan, enggak ridho kepada qada dan qadarnya Allah. Mboten krungu. Ndak ridho kepada qada qadarnya Allah, kata Allah, falyatlub robban siwai, carilah Tuhan selain aku. Ya ndak bakalan nemu, ndak ada Tuhan selain Allah. Atau carilah bumi yang tidak diciptakan oleh Allah, nemu. Bumi enggak diciptakan oleh Allah. Jadi di waktu-waktu mulia, jadi waktu itu mulia, dimuliakan oleh Allah, terserah Allah. Jumat ini mulia. Ya, tapi bukan berarti waduh hari Sabtu kita mau sedekah, ditunda aja Jumat. Afdol ya. Enggak, maksudnya sedekah di waktu fadilah, di tempat fadilah. Itu pahalanya lebih besar, maksudnya di waktu-waktu tersebut antum yang semangat untuk sedekah. Bukan berarti kalau mau sedekah ditunda, dipending. Waduh ini Sabtu, kalau Jumat lebih afdolnya. Tunggu Jumat depan wis. Ente sih hidup dah. Jangan-jangan nanti tahlil hari kelima itu ya, hari Jumat ya. Jadi enggak usah ditunda, bukan berarti apa? Ditunda sedekahnya menunggu waktu fadilah, menunggu sampai ada di tempat fadilah. Enggak, ada kesempatan sedekah kapanpun dimanapun. Ya. Cuma kalau pas waktu fadilah itu lebih disemangatkan lagi, ditingkatkan lagi ya, yang semangat. Jadi itu maksudnya ya. Di sarahnya itu wal murad itu fil azmin al fadilah kal jum'ah wal amakin al fadilah, di tempat-tempat mulia seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Itu disemangatkan lagi sedekahnya. Di situ di sarahnya itu wal murad annahu idza hasalat tilkal azmina wal amkinah ta'akkadatis shadaqatu fiha. Artinya ketika zaman mulia itu ada, tempat mulia itu ada, sedekah itu menjadi semakin dikokohkan, semakin muakkad. Itu. La annahu yusannu ta'khir laha ilaiha. Bukan berarti disunatkan untuk menunda, nyampe nanti aja kalau ke Mekah sedekah. Nanti aja kalau pas hari Jumat, nanti aja malam 1 Rajab, nanti malam. Ya enggak ada kesempatan sedekah sekarang, enggak usah nunggu 1 Rajab. Waktu mulia bener nanti sedekah lagi. Ya, begitu, bukan berarti ditunda. Ada keinginan sedekah segera sudah. Wadeh. Nah, jadi memang lebih afdol sedekah fil azmina al fadilah, di waktu-waktu mulia, kal Jumat seperti hari Jumat, apalagi waktu mulia. Ramadan 10 hari pertama Dzulhijjah ya. Kemudian hari Asyura dan waktu-waktu mulia lainnya. Itu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Dan yang lain-lain, hari-hari yang bersejarah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari raya itu termasuk hari fadilah, dianjurkan untuk sedekah. Nah, itu ditingkatkan lagi. Wal amakin al fadilah, tempat-tempat mulia ya kayak tadi itu Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ini yang ada nasnya. Begitu juga tempat-tempat orang soleh. Atau ketika ziarah orang soleh dianjurkan sedekah dulu. Adabnya begitu biar makbul ziarahnya. Mengamalkan firman Allah, idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Dulu itu sempat berlaku aturan, orang yang mau sowan, mau ketemu Rasulullah SAW wajib sedekah dulu. Sedekah kepada fuqara begitu ya, wajib. Jadi sebelumnya tidak ada aturan itu. Tapi sahabat itu terlalu sering ziarah pada Rasulullah SAW. Karena siapa yang gak kepingin ziarah Rasulullah SAW? Walaupun setiap hari ketemu kan ya eman-eman kan ziarah Rasulullah. Sehingga mereka sering ziarah Rasulullah SAW. Akhirnya kan Rasulullah kan ya punya kegiatan di rumah. Untuk umat sudah ada waktunya. Untuk apa? Untuk keluarga juga disediakan. Nah, jadi Rasulullah betul-betul memaksimalkan waktunya, nggak ada yang terbuang, dibagi, semua diberi haknya. Untuk Allah nggak pernah, nggak ada waktunya jatah untuk Allah, waktu jatah untuk makhluk nggak ada kalau Rasulullah. Ya, hatta tidurnya tetap ingat Allah. Ya, tanamu ainaya walayanamu kalbi, itu Rasulullah SAW. Hatta ketika beliau istirahat tidur memejamkan mata, yang tidur matanya, hatinya tetap ingat kepada Allah.
Hatinya ingat. Jadi Rasulullah tidak ada. Oh, waktu untuk Allah, waktu untuk ibadah, waktu untuk aktivitas yang lain. Dunia tidak ada, semua aktivitasnya Rasulullah itu ibadah. Semua yang dilakukan Rasulullah ibadah, enggak ada yang mubah. Semuanya ibadah. Semuanya dapat pahala wajib. Kenapa? Beliau melakukan itu semuanya, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, itu untuk dijadikan panutan dalam rangka tasyrik. Tasyrik bagi Nabi, wajib apa sunnah? Wajib, jadi seluruh gerak-geriknya Nabi itu wajib. Tidak ada yang mubah, nggak ada yang sunnah. Apalagi makruh khilaful aula ya. Oh ini Nabi istighfar gara-gara melakukan khilaful afdol, tidak ada. Ya, khilaful afdol sunnah tidak ada. Semua yang dilakukan Nabi itu dapat pahala wajib semua, hatta hembusan nafasnya, hatta makannya. Ya, karena untuk jadi uswah, karena makannya Nabi ini bukan sekedar makan, di situ ada adab. Apa makanan yang terbaik? Apa yang dimakan Nabi itu jadi contoh makanan yang sehat. Semuanya cara makannya, jumlah makannya, kapan makannya, gimana posisi makannya. Itu semuanya dalam rangka tasrih. Sehingga beliau semuanya itu dapat pahala wajib. Jadi Nabi makan itu berapa pahala wajib yang didapatkan? Apa yang dimakan? Uswah. Bagaimana cara makan? Berapa banyak yang dimakan? Kapan saatnya makan? Itu semuanya dalam rangka tasrih. Semua dapat pahala wajib. Wadah ya. Jadi enggak ada khilaful afdol, apalagi sampai makruh, apalagi sampai haram ya. Enggak. Semua yang dilakukan Nabi itu wajib. Loh di usul fikih itu ada keterangan af'alun Nabi itu ada kalanya yang dilakukan ala sabilit ta'ah wal qurba, ada yang dilakukan ala sabilil adah. Kalau yang ala sabilil adah fa wahun lana walahu gitu kan ya, di usul fikih itu membahas kalau seandainya itu ala sabil adah, kalau seandainya dilakukan oleh selain Nabi. Wah ya, begitu. Tidak ada Nabi melakukan sesuatu ala sabil adah, itu semua ala sabilil qurba wal ibadah semuanya. Wah deh. Lu di ulama usul fikih mengatakan ya ada memang yang berpendapat seperti itu. Tapi yang apa kita condongi itu adalah apa? Keterangan lain yang disampaikan oleh para arifin billah bahwa semua gerak-geriknya Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi semuanya itu dalam rangka tasyrik sebagai uswah sehingga dapat pahala wajib. Wadah ya? Nah, begitu. Nah, wal amakin al-fadilah. Jadi ada tempat-tempat yang ada nas di situ mulia seperti Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ada tempat-tempat yaitu yang mulia karena di situ tempatnya orang mulia kayak mau ziarah orang soleh kayak tadi itu. Jadi awalnya dulu sahabat itu seneng ziarah ya pada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kan ada waktu juga yang untuk keluarga. Nabi itu melaksanakan hak semua makhluk. Ya, hak semua makhluk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau hak Allah tidak pernah putus. Hak makhluk itu dilakukan secara maksimal. Lah kalau mereka bertamu lah kan Nabi kan ada keperluan yang lain juga. Hak kepada keluarga. Nabi melakukan itu. Nah, akhirnya oleh Allah diberi aturan. Wes mulai sekarang yang mau ziarah wajib sodako. Kalau enggak sodako enggak boleh. Akhirnya banyak yang enggak ziarah ya. Itu. Banyak yang enggak ziarah. Yang sempat ngamalkan hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa alaihi salam ya. Nah, itu jadi hanya Sayyidina Ali yang sempat ngamalkan itu. Tapi kemudian langsung dinasakh, dihapus aturan itu, dihapus kewajibannya. Kesunatannya tetap. Jadi sunnah kalau mau ziarah Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup atau setelah beliau hidup yang lebih sempurna. Meninggal dah. Hah? Nabi itu pindah alam, intiqal ilar rafiqil a'la. Selalu setiap saatnya walal akhiratu khairun laka minal ula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu berpindah dari satu fase ke fase yang lebih sempurna. Jadi hatta sekarang mau ziarah Rasulullah SAW ke Madinah, semoga kita jatuhkan ke sana ya. Dalam waktu terdekat fi afiyah. Gitu. Jadi apa? Kita ziarah ke sana, sebelum ziarah sedekah dulu. Banyak orang-orang di sana yang dawil hajat itu sedekah dulu. Jadi sebelum masuk ke babus salam,
Itu mengucapkan salam pada apa? Nabi Salam Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dulu ya, dengan niat agar menyenangkan hati Rasulullah SAW. Yang kita sodaikan umatnya Nabi. Umatnya Nabi yang hajat ini kalau kita sodakoi kan seneng. Seneng yang umatnya Nabi otomatis menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Untuk menyenangkan hati Nabi biar ziarah kita makbulah. Ziarah 1 kali makbulah ahsan daripada 1.000.000 kali tidak makbulah. Naudzubillah ya. Nah itu. Jadi sodako. Atau ziarah ruhiyah. Sebagaimana sebagian ulama ya. Ziarah ruhiyah bisa. Bagi orang yang belum mendapatkan kesempatan untuk ke Madinah, antum ziarah ruhiyah, bayangkan seolah-olah antum di hadapan Rasulullah SAW. Ucapkan salam, jaga adab seperti seolah-olah antum di hadapan Rasulullah SAW. Misalnya antum datang ke sini, belum ada orang, lihat kubah hijau, ucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya habiballah, dan seterusnya, tawassul, minta apa hajatnya pada Allah. Bisa itu ziarah ruhiyah. Karena yang hati antum menggambarkan seolah-olah ada di badan Rasulullah. Jaga adab seolah-olah betul-betul di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah akan mengetahui ya. Nah, begitu ziarah ruhiyah. Kalaupun belum bisa ziarah ke Madinah. Ya. Kita sholawat salam dari manapun terdengar oleh Rasulullah SAW. Lah, sedekah dulu sebelum itu. Ya. Begitu juga ketika mau ziarah orang-orang saleh, baik yang masih hidup atau yang sudah pindah alam ya, itu juga sama. Sedekah dulu, persiapkan uang-uang kecil gitu ya, 5.000-an, 2.000-an, sedekah. Kan banyak orang minta-minta itu kan ya, ketika di makam-makam aulia biasanya kasih. Mereka ketika antum kasih, asal tidak ada dhon akan digunakan masihan ya, antum ngasih orang-orang itu membuat seneng wali yang antum ziarahi. Buat senang. Kenapa? Orang itu, kenapa? Karena berarti wali itu bisa menjadi sebab orang-orang itu dapat rezeki dari antum ya. Gara-gara ada wali itu kan mereka kumpul dari situ kan ya. Kumpul dari akhirnya antum kasih, menyenangkan. Itu berpotensi ziarahnya makbulah. Persiapkan uang-uang kecil itu ketika akan ziarah itu dipersiapkan. Sebelum, setelah itu sedekah. Ya semua ala kadar kemampuannya ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian termasuk yang istimewa sedekah itu wa indal umuril muhimmah. Ketika ada urusan penting, kal ghazwi mau perang, sedekah dulu biar dikasih kemenangan atau syahid. Ya, biar dikasih syahadah, mati syahid atau kemenangan, sedekah dulu ketika ada urusan penting. Ya banyak urusan penting ya. Kita punya hajat apa, sedekah dengan niat untuk agar hajat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika apapun, misal ketika mau ujiannya. Itu sedekah dulu. Itu biar dikasih futuh, ilmu yang manfaat, bukan hanya sekedar bisa jawab soal. Bisa jawab soal apa? Yang penting biar dikasih futuh, pemahaman ya. Himmah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, diniati begitu. Bukan hanya sekedar biar nilainya penuh. Ada apa nilai penuh ya? Tidak ada artinya kalau tidak manfaat ini. Wal kusuf, ketika gerhana dianjurkan untuk sedekah ketika gerhana bulan atau gerhana matahari. Karena gerhana bulan, gerhana matahari ini bukan sekedar fenomena alam. Gerhana bulan itu kan ketika bumi ada di tengah-tengah antara bulan dan matahari, sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bulan. Cahaya, adapun gerhana matahari itu gara-gara bulan ada di tengah-tengah antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari nggak sampai ke kita. Fenomena alam ini ada apa hubungannya? Kita dianjurkan doa, sholat gerhana, kemudian sedekah. Yang menyebabkan bumi, bulan, matahari itu berjalan normal, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak Allah menghentikan untuk selama-lamanya? Misalnya pas bulan ada di tengah, sehingga cahaya matahari tidak nyampe ke kita. Gerhana matahari, bisa nggak Allah menahan di situ terus tidak berjalan lagi? Bisa. Nah, kita sedekah biar tetap normal lagi. Paham ya? Nah, begitu, jangan dikit-dikit fenomena alam.
ini bukan musibah, tapi kebijakan rapat katanya. Sebagian orang ngomong kayak gitu ya. Apa? Ada sabab ya, ulah manusia ada, tapi semuanya jangan lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang ngatur segalanya. Jadi ya gak usah nyala-nyalakan orang, gak usah nyari-nyari kesalahan orang, semua introspeksi diri, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah. Wal marodi, ketika sakit, perbanyak sedekah agar dikasih kesembuhan. Kalau seandainya sudah waktunya datang ajal, semoga keluarnya roh dimudahkan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah fi akmalil ahwal ya. Gitu. Begitu. Jadi ketika sakit perbanyak sedekah. Wal haji gitu. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dawu mardokum bis sedekah, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sebelum orang itu mau periksa ke dokter, mau ke rumah sakit, pengobatan pertama itu sedekah. Katakan ketika sedekah itu ngomong begini, ya Allah, sesungguhnya hamba mendengar hadis dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dawu mardokum bis sedekah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya Allah, hamba sekarang mengeluarkan sedekah dengan niat karena membenarkan, meyakini kebenaran sabda Rasulullah SAW, dengan harapan engkau memberi kesembuhan kepada hamba segera, atau kepada fulan, begitu ya. Sedekah begitu, keluarkan. Insya Allah gara-gara sedekah tidak jadi ngeluar biaya banyak ke rumah sakit ya. Daripada uang itu keluar ke rumah sakit, mending keluar sebagai sedekah ya. Mending keluar sebagai sedekah daripada keluar ke rumah sakit lah, begitu. Wal marad, wal haji, itu ketika haji, ini umur muhimah, disunatkan memperbanyak sedekah orang haji itu ya. Orang haji, orang umroh disunatkan, dipersiapkan memang sebelumnya. Wa bima yuhibbu, termasuk sedekah yang afdal adalah sedekah dengan perkara yang antum seneng. Ya. Ada pakaian antum seneng, sedekahkan. Ada apa yang antum sukai, itu lebih besar pahalanya dibanding sedekah yang antum sendiri kurang suka. Ada sarung antum kurang suka, warnanya pink misalnya ya. Antum kurang suka, sedekah kan ke orang lain karena antum males make, ya ada pahalanya, namanya sedekah ada pahala. Tapi ketika yang antum sedekahkan itu yang antum sukai, itu pahalanya lebih afdol. Ya apa ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebagian dari apa yang antum sukai, sebagian. Itu. Kemudian juga yang dianjurkan apa? Sehabis maksiat. Nasallahu ya, jangan sampai melakukan maksiat. Seandainya lepas kontrol akhirnya terjerumus melakukan maksiat, dosa kecil atau dosa besar, segera sedekah dan tobat ya. Sedekah niat agar supaya tobatnya diterima, dikasih taufik oleh Allah untuk tobat yang shadiqah ya. Dan diterima tobatnya, tidak lagi terjerumus kepada maksiat, itu sunnah itu. Kemudian apa? Sedekah dengan barang yang secara uruf dianggap perkara yang jelek. Ya, perkara yang jelek secara uruf itu hukumnya makruh kalau masih ada yang lain. Misal ada beras sudah banyak kutunya ya. Kapang kata orang Jawa itu kapangen. Nah, jadi ada beras banyak kutunya. Ini secara uruf jelek kan ya? Secara uruf jelek. Sedekah itu makruh. Kalau masih menemukan yang masih ada yang bagus, antum sedekah yang itu, makruh itu. Sengaja antum punya fulus, beli beras yang harga 15.000 1 kilo bisa. Enggak, beli beras yang di bawah harga 10.000, yang enggak layak dikonsumsi manusia Bani Adam itu ya. Nah, itu antum beli itu untuk sedekah. Makruh kalau masih ada yang lain, kenapa sedekah yang itu? Ya. Nah, jadi wa yukrahu biradiin urfan. Waktu kerahu birati urfa. Jadi makruh sedekah dengan barang yang jelek menurut uruf in wajada ghairahu. Contohnya kamusawwasi habbin, kayak biji-biji makanan yang sudah berulat kapangan. Sedekah dengan harta yang ada syubhatnya, itu juga makruh ya.
Yang ada subhat, itu buat beli bensin aja ya, buat beli bensin, LPG begitu. Jangan dibuat beli makanan, dibuat beli LPG, bensin itu ya. Itu barang-barang subhat. Kalau barang haram tidak boleh. Barang haram kembalikan pada yang punya. Barang-barang ada subhatnya itu jangan dibuat makanan atau pakaian untuk ibadah, tidak makbul nanti. Untuk LPG begitu ya, untuk LPG. Lah ya apa kalau uang haram, uang syubhat nar ya, dibuat beli rokok. Ya narun ala narin, itu neraka bertubi-tubi jadinya ya, neraka. Narun ala narin, dulumatun, ba'duha fauqa ba'din, ya idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Narun ala narin itu ya, bukan nurun ala nurin, tapi narun ala narin. Barang syubhat buat beli rokok. Hakunar linar. Iya, nanti kobong finar nanti ya. Wayambahi alla ya'naf min atasadduq biqaulil. Jadi jangan antum itu enggan untuk sodako dengan sesuatu yang sedikit. Karena sedikit mending dibuang. Enggak, mending disodakohkan. Mungkin antum enggak mau, orang lain mau. Jadi jangan enggan untuk sodako yang sedikit. Ya, jangan enggan. Ada uang receh-receh misalnya di lantai itu enggak kepake ya. Punyanya antum, bukan punyanya orang ya. Punyanya antum enggak kepake. Berserakan di situ ada 3.000, 4.000, kasihkan ke orang. Jangan enggan untuk ngasih walaupun sedikit. Kalau bisa banyak ya sodako. Maksudnya ketika ada sedikit itu jangan enggan untuk sodako dengan harta yang sedikit. Kenapa? Kalau diterima oleh Allah, biasanya amal yang diterima itu yang kita tidak nganggap kita beribadah. Ibadah itu tanda diterima. Ketika kita ibadah, enggak merasa ibadah, itu tanda ibadah itu diterima. Wal amalus sholihu yarfa'uh. Amal soleh itu akan diangkat oleh Allah. Hatta dari pikiran kita tidak merasa pernah melakukan itu. Ya, wal amalus sholihu yarfa'uh. Tanda kalau amal itu soleh, makbul indallah, akan diangkat oleh Allah. Diangkat, di antara maknanya diangkat apa? Hatta dari ingatan kita enggak ingat kalau kita melakukan kebaikan itu. Enggak merasa kalau kita melakukan kebaikan. Itu tanda amal itu diterima, pahalanya besar di sisi Allah. Tapi kalau ibadah kita merasa ibadah, sehingga merasa berhak dapat pahala, itu biar tanda gak diterima. Masya Allah malam Jumat, baca sholawat 5.000, menghatamkan Dalailul Khairat. Saya layak mimpi ketemu Rasulullah SAW, tidak bakalan ketemu ya. Nah, orang itu akan ketemu Rasulullah SAW ketika berusaha mendekat kepada Rasulullah SAW, tapi merasa nggak melakukan apapun, merasa ceroboh. Sholawat 5.000, hatam dalail, hatam basyairul khairat. Habis itu yakin pantas sana ini untuk ketemu. Itu sulit, itu tidak bakalan itu. Kenapa? Antum merasa beramal. Amal yang antum merasa kalau antum beramal itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta besar, hatta banyak. Tapi amal yang antum enggak merasa beramal dan itu enggak bisa disetting ya. Itu anugerah dari Allah. Kadang kita itu tiba-tiba merasa, kadang kita tidak merasa. Amal yang antum nggak merasa beramal, itu justru merasa muqassir, hatta sedikit itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah SAW. Hindarilah api neraka walaupun dengan separuh biji kurma ya, bukan satu biji kurma, separuh biji kurma. Berarti separuh biji kurma enggak apa-apa. Iya, tapi bukan kurma uleren. Tadi itu makruh ya. Birodiin urfan. Biasanya kan kalau takjil Ramadan di masjid-masjid itu kan rata-rata beberapa orang yang mau Masya Allah ngasih takjil. Biar dapat pahala takjilan. Nyari kurma ke toko yang paling murah ya. Yang kurmanya gede-gede. Kurma Mesir ya. Nyari yang paling murah. Yang paling murah berapa? Mana? Oh ini. Harganya sekian. Nah itu dikasihkan ke masjid untuk takjilan. Kepingin berharap Lailatul Qadar ya. Jadi kalau dibuka wajib ada ulatnya ya. Itu. Jadi wajib ya. Kalau dibuka itu ada ulatnya. Bukan hanya ulat kadang. Kotorannya ulat ya. Sudah biji-biji kecil itu ya. Sawalala. Ya takjilan itu biasanya ya. Bukan hanya ada ulat. Saking lamanya ulat di situ sampai berternak ya.
Sampai kotorannya ulat itu ada biji-biji kecil-kecil bulat. Itu apa itu? Nah, seperti makro sodako kayak gitu. Itakunar wala kita tamroh. Wayu krohu sebelumnya dibaca juga. Wayu watu krohu biroti unurfan in wajada roh. Ini mampu beli yang agak bagus, selisihnya juga tidak mahal kok. 1 kilo yang ada ulatnya, bonus ulat itu katakan 30.000. Tinggal nambah 10.000 dapat yang bagus ini. 40.000 dapat yang bagus sudah ya. Nyari yang paling jelek, yang harganya paling murah di Shopee. Enggak, jangan. Yang layak dikonsumsi Bani Adam ya, yang layak. Kalau bisa yang bagus. Kalau enggak cukup ya yang kira-kira layak dikonsumsi manusia. Kemudian juga termasuk dianjurkan kalau antum dapat baju baru, sunat yang lama ada yang disodakohkan. Antum Masya Allah dapat hadiah sarung baru misalnya. Yang lama sebagian disodakohkan. Ya, sebaiknya begitu. Kalau orang dulu yang baru itu yang disodakohkan ya. Kita walaupun tidak seperti itu, yang lama itu ada yang disodakoh. Jangan numpuk-numpuk di lemari sampai ada yang sampai setengah tahun tidak pernah dipakai. Kebanyakan ya. Nah, begitu. Enggak, sodakohkan sudah. Yang lama sodakohkan. Nah, kemudian termasuk anjuran adabnya sodako di sini wabiti binafsin wabishrin tibinafsin. Apa? Kebahagiaan hati. Ya, kebahagiaan hati. Jadi antum ketika sodako itu disertai bahagia, rasa seneng begitu. Karena bisa sodako, jangan disertai rasa berat. Jadi sodako tapi ada rasa eman itu, enggak, ya dilawan itu. Kalau enggak dilawan ya selamanya akan terus itu. Awalnya memang terasa berat. Terasa berat. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan akan terbiasa. Antum sodako dengan hati yang bahagia ya. Itu dianjurkan, sodako itu dengan hati yang bahagia. Pahalanya akan semakin besar. Dan wabishrin, wajah yang ceria, berseri-seri. Ketika ngasih sodako itu tunjukkan kebahagiaan di wajahnya antum. Sehingga orang yang nerima itu seneng, gak segan. Ente ngelihat cermin, ente sendiri ketakutan. Apalagi orang lainnya. Ngasih sodako pasang muka ini ya. Jadi pasang muka, yang ente sendiri kalau ngelihat di cermin serem ya. Apalagi orang lain. Nggak. Sodako itu tunjukkan wajah bahagia. Tunjukkan seolah-olah kita itu syukur karena ada orang yang mau menerima sodako kita. Jadi kita berterima kasih karena ada orang menerima sodako kita. Bukan berharap terima kasih. Justru kita tunjukkan kita yang berterima kasih karena dia mau menerima sodako kita. Gara-gara dia terima kita dapat pahala kan. Kita ngasih uang kan, katakan 5.000. Kita ngasih uang. Dia ngasih apa? Dia ngasih pahala kan, Allah yang ngasih sebab dia. Berarti siapa yang lebih besar jasanya? Yang ngasih uang apa yang menjadi sebab ngasih pahala? Yang ngasih pahala. Malah justru karena itu seharusnya orang sodako itu dengan wajah yang ceria, berseri-seri, menunjukkan bahagia, rasa syukur, berterima kasih. Dia doakan karena alhamdulillah ada yang mau menerima sodako, sehingga dengan sodako yang enggak seberapa ini kita dapat pahala besar. Bukan sebaliknya wajah cemberut, merasa muak karena sering datang ke situ, kemudian apa? Kepingin diucapi jazakumullah khair, kepingin diucapi terima kasih, matur sekelangkong. Enggak usah. Justru kita yang mestinya berterima kasih kepada dia. Bukan kita nunggu ucapan terima kasih. Kenapa? Jasa dia lebih besar. Menjadi sebab dapat pahala. Nah, itu pahalanya semakin besar. Dan jangan berharap didoakan. Ya, jangan berharap diberi ucapan terima kasih atau didoakan oleh orang yang kita kasih. Kalau dia doakan kita, jazakallah khair, doakan balik. Biar apa? Biar pahala antum utuh. Kuatirnya kalau antum ngasih sodako, kemudian dia balas doa jazakumullah khair, ya pahala kita ya jazakumullah khair, itu sudah. Karena itu jazakumullah khairnya balas juga, wa jazakumullah khair. Begitu, biar doanya dia kita balas, sodako kita utuh pahalanya ya. Enggak berkurang.
terima kasih juga. Begitu dikasih ucapan terima kasih juga ucapan terima kasih. Biar ucapan terima kasihnya dia kita bales. Tidak ngurangi pahala sodako. Begitu. Kemudian di sarannya itu sebutkan bahwa makruh ngambil sodako, ngambil pemberian dari orang yang hartanya campur. Ada yang halal, ada yang haram. Selama nggak yakin itu dari yang haram. Kalau yakin dari yang haram, nggak boleh. Haram ya. Misal contoh, orang punya usaha, ya orang punya usaha, ya bisnis narkoba, ya jualan sembako. Kita tidak tahu yang dikasihkan ke kita ini dari hasil narkoba atau dari hasil penjualan sembako, makruh untuk diterima. Kecuali antum tahu uang ini hasil jual beli narkoba, barusan antum ngelihat dia transaksi narkoba, terus uangnya itu dikasihkan ke antum, haram untuk nerima. Nah, haram untuk nerima. Atau sebagian misalnya sebagian oknum aparat, ya ada gajinya atas pekerjaannya, ada juga ya itu nyari orang nggak helman di pinggir jalan ya, melakukan apa? Ya itu tilang liar ya, akhirnya ngambil uang. Nah, kita nggak tahu ini dari bayarannya apa dari yang itu gitu-gitu itu. Atau dia ya pekerjaannya sebagai aparat dapat gaji, tapi juga ya itu keliling setiap malam, tempat-tempat judi datangi, bayar pajak ya, pajaknya judi. Campur kayak gitu, makruh antum nerima. Ketika tidak jelas-jelas itu dari uang haram. Kalau jelas-jelas, antum ngelihat sendiri ya, itu uang dari narik dari bos judi barusan, biar gak diobrak ya, biar gak dibubarkan. Nah, kasihkan ke antum, haram nerima, tidak boleh. Paham ya? Kemudian wala yahillu tasadduq bima yahtaju ilaihi li nafaqatihi au nafaqati man alaihi nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi. Itu haram, tidak halal antum sedekah dengan harta yang antum perlu untuk nafkah sehari semalam atau diperlukan oleh orang yang antum wajib nafkahi untuk jatah sehari semalam. Yang untuk besok disedekahkan tidak apa-apa. Untuk yang hari ini. Jadi antum punya harta cuma cukup untuk makan nafkah hari ini. Antum dan keluarga antum disedekahkan, hukumnya apa? Haram. Ini bagi orang yang nggak sabar menahan lapar. Kalau dia sabar tidak ada masalah. Kayak cerita Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah ya, alaihimassalam. Itu puasa, lapar, waktunya buka puasa, siap-siap buka puasa. Miskinan wa yatiman wa asira, tiga hari berturut-turut ya. Puasa tidak berbuka. Sampai diturunkan ayat itu. Jadi mau berbuka puasa lapar, mau buka puasa loh, lapar, tidak ada lagi makanan. Cuman ada roti itu dok. Ada orang ngetuk, siapa? Miskin, kasihkan. Sehingga enggak buka puasa. Besoknya puasa lagi, mau buka puasa. Ada anak yatim minta kasihkan. Besoknya mau buka puasa lagi, ada orang tawanan minta bantuan. Akhirnya dikasihkan. Kalau model-model seperti itu, antum dan keluarga antum enggak apa-apa, afdol itu. Akan mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah menggalang bantuan untuk pembiayaan perang, seluruh sodakohnya diberikan total. Tidak disisakan sepeser pun. Untuk beliau dan keluarganya oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, ente nyisakan apa untuk keluarga ente? Anak sisakan Allah SWT ya. Dan tidak diingkari, dipuji malah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa mengkojiti apa keterangan yang ada di Mukaddimah ini. Mukaddimah ini orang-orang model-model kita ini. Ya, orang-orang model kayak kita, ndak sabar, lapar sedikit dares ngulet. Ya. Ya. Sawalala. Sing ngantuk, ngulet. Tola-toleng lihat jam dan seterusnya ya. Ndak sabar, lapar sedikit ndak sabar. Ya. Udah kalau sudah apa? Kalau sudah lapar itu maunya marah-marah aja, nggak ngeliat jin sampean ya. Memang aslinya nggak ngeliat jin kan? Nggak kelihatan orang, nggak kelihatan jin kalau sudah lapar ya. Nah, kalau kayak gitu nggak usah. Haram bagi orang kayak gitu.
Jadi yang diperlukan untuk nafkah sehari semalam dia atau keluarganya diperlukan jangan. Kecuali jika sabar. Kenapa kok haram? Karena ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayyi'a man yakut. Gitu. Jadi cukup dosa seseorang, artinya besar dosa seseorang yang menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya dia nggak dinafkahi terlantar begitu. Cukup dosanya itu. Gitu. Mencukupi mereka itu fardu kifayah. Sementara sedekah itu sunnah, jangan sampai yang fardu kifayah ditinggalkan dengan yang sunnah. Nah, itu. Jadi tidak halal, haram hukumnya ya sedekah dengan harta yang kita perlukan untuk kita dan keluarga kita untuk nafkah sehari semalam. Untuk besok enggak, untuk sehari semalam. Jika illam yasbir alal idhaqah ya. Jika dia tidak sabar alal idhaqah. Idhaqah dari kalimat dzik. Ya, sempit, kesempitan rizki. Ini sedekah, kalau dia enggak tetap halal. Hatta antum perlu. Antum mau makan lapar sudah, enggak ada makanan lagi, ada tamu, suguhkan enggak apa-apa. Enggak haram ya. Kalau untuk suguhan tamu diafah tetap boleh. Walaupun dia sendiri perlu, keluarga dia sendiri perlu. Kenapa? Sunnahnya lebih kuat, bahkan ada yang mengatakan wajib nyuguhi tamu itu wajib. Ada pendapat yang mengatakan wajib. Yang utama sunnah muakkadah. Jadi tingkat kesunatannya lebih dibanding sedekah. Walaupun ada di kitab I'ab, Imam Ibnu Hajar mengqayyidi hatta nyuguhi tamu itu ya dengan catatan tidak menyebabkan keluarganya merasakan doror ya. Kalau menyebabkan doror pada keluarganya tetap tidak boleh. Lu salaf itu banyak kan cerita-cerita salaf itu mereka lapar tapi milih dikasihkan orang. Iya mereka orang-orang sabar, bukan model-model kayak kita ya. Kalau orang seperti itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau yang lain itu tidak usah dibahas. Bukan ini aturan mereka, beda mereka ya. Mereka kuat menahan lapar. Begitu juga termasuk yang haram aulidainin. Ay wala yahillu tasadduq bima yahtaju ilaihi lidainin. La yarjulahu wafaan pelunasan dari jalan yang dohir. Dari jalur yang dohir. Jadi antum sedekah dengan harta yang diperlukan untuk melunasi hutang. Yang jika antum buat sedekah tidak ada harapan secara zahir untuk melunasi dari jalur yang lain. Kalau takdir ya bisa aja min haitsu la yahtasib itu bisa, tapi tidak secara zahir ya. Misal antum tidak punya harta lagi sudah, punya utang. Terus mau sedekah. Kalau antum sedekah, utangnya tidak kebayar-bayar. Apa yang diandalkan untuk melunasi utang enggak ada. Dari sisi yang zahir tidak ada yang diharapkan. Ya sudah, jangan, tidak boleh nih, haram sedekahnya. Tapi walaupun haram, sedekahnya sah. Artinya sah ini misalnya Zaid, dia punya utang 20 juta. Punya utang 20 juta, punya uang mau dibuat melunasi utang. Karena ada bencana di Sumatera misalnya disumbangkan total. Untuk sedekah, orang yang terdampak banjir ada di Sumatera dan Aceh misalnya, disumbangkan. Padahal kalau dia sedekah tidak ada yang diandalkan untuk melunasi utang dari sisi yang dohir. Kalau dari min haitsu la yahtasib semua serba mungkin. Tidak. Dari sisi yang dohir secara adat. Tidak ada haram hukumnya. Tapi walaupun haram ketika diterima oleh penerima bantuan menjadi milik mereka. Sah sedekahnya. Menjadi milik mereka. Itu pendapat yang mutamad menurut Imam Ibnu Hajar. Berbeda dengan Imam Ibnu Ziyad al-Yamani. Ibnu Ziyad al-Yamani, orang yang punya utang, haram sedekah jika tidak ada harapan untuk bayar dari jalur yang lain yang dohir, haram untuk sedekah dan penerima bantuan tidak memiliki harta tersebut. Wajib dikembalikan. Tidak sah. Sedekahnya tidak sah. Sehingga enggak menjadi milik mereka. Itu menurut Imam Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini satu zaman dengan Ibnu Hajar. Debat panjang ini. Masalah ini. Imam Ibnu Hajar mentarjeh pendapat yang mengatakan tetap memiliki. Sebagaimana di Tuhfah di Nahaya tetap menjadi milik mereka. Ibnu Ziyad mengatakan enggak jadi milik mereka, harus dikembalikan ya. Lah Ibnu Ziyad ini ketika berbeda pendapat dengan Ibnu Hajar ini sampai ngarang 4 kitab. Khusus membantah pendapatnya Imam
Ibnu Hajar jadi 4 risalah, 4 kitab kecil. Ibnu Ziyad Al-Yamani, satu zaman. Tapi Imam Ibnu Hajar di Tuhfah dan Imam Romli di Nihayah sepakat mengatakan tidak tetap sah. Jadi sodakonya tetap sah sehingga menjadi milik penerima. Tapi Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain sepakat dengan Ibnu Ziyad ya. Imam Ibnu Hajar di syarah Muqaddimah Manhajul Qawim dan juga di kitab Fathul Jawad itu sepakat dengan Ibnu Ziyad. Tapi di Tuhfah beda dan debat lama ya. Sampai dikarangkan 4 kitab oleh Ibnu Ziyad ya. Diserang dengan 4 roket ya oleh Ibnu Ziyad. Dan Ibnu Ziyad ini agak keras orangnya, ya wataknya agak keras. Ketika ngerot Imam Ibnu Hajar itu keras. Ya bukan karena hawa nafsu, enggak. Mereka itu ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama yang sampai sekarang manfaat ilmunya sampai kepada kita, itu apa? Mereka ketika debat dengan kalimatnya kadang kasar, keras itu semuanya li ajli idharil haq. Enggak ada li ajli idharin nafas, enggak. Tapi idharil haq, menampakkan kebenaran. Nah, sehingga saking semangatnya menampakkan kebenaran sampai kadang-kadang terucap kata-kata yang kasar ya. Nah, karena itu ilmunya tetap manfaat. Seandainya mereka debatnya li ajli nafas, bakal tenggelam. Tidak akan manfaat ilmunya. Lebih parah lagi, dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah. Itu hukuman terberat bagi orang alim. Ketika ilmunya manfaat untuk ahlul bid'ah. Antum coba lihat kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Yang baca siapa? Ahlus sunnah apa ahlul bid'ah? Hah? Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Siapa yang baca? Ahlul bid'ah apa ahlus sunnah? Ahlul bid'ah. Itu iqab terbesar bagi orang alim. Mending gak ada yang baca. Mending gak manfaat, ada yang baca. Tenggelam di telan bumi, gak ada yang dengar lagi sudah. Atau terbakar, hilang, musnah. Itu afdol. Daripada dicetak, nyebar, tapi yang memanfaatkan ahlul bid'ah untuk memperkuat bid'ah mereka ya. Itu iqab terberat bagi seorang alim. Ada beberapa kitab yang kayak gitu itu. Dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah untuk memperkuat bid'ah mereka. Ya itu diantaranya sebabnya ya ada koset-koset yang diantaranya begitu. Ala kulli hal. Gitu. Jadi Imam Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad ini semuanya li'idharil haq. Makanya sampai sekarang dua-duanya masih manfaat ya. Sampai sekarang sampai ilmunya kita Ibnu Ziyad itu punya fatwa. Diringkas oleh Habib Abdurrahman Masyhur, dicetak di hamisnya Bughyah. Ada Bughyatul Mustarsidin, karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu kan kumpulan fatwa-fatwa dari beberapa kitab dirangkum oleh beliau. Dan tambahan faedah-faedah dari beliau sendiri, jadilah kitab Bughyatul Mustarsidin. Lah, Bughyah yang cetakan lokal, itu hamisnya pinggirnya ada kitab lain. Satu Ismidul Ainain, khulasoh khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli yang dirangkum dari Busrul Karim. Kemudian agak belakang nanti ada kitab lain, Talkhisul Ghayatu Talkhisul Murad min Fatawa Ibn Ziyad ya. Itu rangkuman atau ringkesan fatwanya Imam Ibnu Ziyad Al-Yamani. Nah, itu juga gurunya Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu muridnya Imam Ibnu Hajar, juga muridnya Ibnu Ziyad. Nah, keduanya sama-sama diambil. Walaupun keduanya kadang-kadang perang ya. Kadang-kadang perang. Nah, jadi murid tak usah ikut-ikut. Ya. Jadi murid ketika punya guru kok berbeda pendapat, tak usah melok-melok, cak, menengo. Ya. Menengo, diem aja sudah. Mereka punya gharat tersendiri. Li ajli idharil haq, perbedaan ijtihad itu biasa. Ndak usah melok-melok. Ya, ngelama itu jenenge namanya. Mereka ulama, antum ikut-ikut ngelama. Ya. Hati-hati, ndak usah ikut-ikut. Wis diem aja, tetap ngambil faedah dari keduanya ya. Husnudon kepada keduanya, ndak usah ikut-ikut. Ndak usah ikut-ikut, jaluk dijahit lambene ya. Wah teh ya, nah, begitu. Kayak Fathul Mu'in itu, akhirnya sampai sekarang manfaatkan Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu juga memasukkan pendapat Imam Ibnu Hajar, juga memasukkan pendapat Ibnu Ziyad, walaupun lebih sering nukil pendapatnya Imam Ibnu Hajar, tapi Ibnu Ziyad juga dinukil. Wah teh, nah, begitu. Walaupun kalau ngelihat risalah-risalahnya Ibnu Ziyad ke Ibnu Hajar itu pedesnya luar biasa ya, kritikannya itu.
Sampai ngarang 4 kitab loh, dikirimi 4 nuklir Iran ya. Ala kulli hal mereka sama-sama orang alim, kita yakini husnudzon semuanya mukhlis, buktinya sampai sekarang ilmunya manfaat. Gitu. Mereka orang mukhlis. Kalau kita jangan, takutnya mukhlis. Ya. Mereka mukhlis atau mukhlisin. Kalau antum belum tentu, takutnya mukhlis. Bukan mukhlis, bukan mukhlisin tapi mukhlis atau mukhlisin. Mukh apa? Otak. Lis apa? Maling. Sin apa Cina? Mukhlisin. Ya. So? Siapa namanya itu? Mukhlis. Astagfirullah, mukhlis. Otak maling. Mukh kan otak, lis maling ya. Mukhlis otak. Kalau mukhlisin, mukhlisin ya. Otak maling Cina ya. Nah, mukhlis, mereka mukhlis orang ikhlas, gak dipisah, nyambung tulisannya ya, mukhlis. Kalau kita tidak tahu takutnya dipisah ya. Mukhlis, bukan mukhlis tapi mukhlis. Kayak ba'dukum, kalau baca Quran kan dipotong-potong gitu ya. Merubah makna loh motong-motong itu. Sebagian ada kan yang kalau baca Quran itu kan berhenti di tengah-tengah kalimat ya. Itu bisa ngerubah kalimat itu, makna kalimat. Mukhlis sama mukhlis. Sama apa beda? Beda total ya. Mukhlis orang yang ikhlas. Mukhlis otak maling. Mukhlisin orang-orang ikhlas. Mukhlisin beda ya. Jadi kalau baca ayat jangan berhenti di tengah kalimat. Tidak lancar ya gara-gara baca Qurannya kurang berarti. Harus lebih sering baca Quran. Ala kulli hal, jadi sedekah menggunakan uang yang diperlukan untuk ngelunasi utang. Kalau tidak ada harapan secara zahir bisa ngelunasi dari jalur yang lain, hukumnya haram sepakat. Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad sepakat haram. Sah apa enggak sedekahnya? Menjadi milik penerima apa enggak? Menurut Imam Ibnu Hajar di Tuhfah tetap milik ya. Menurut Ibnu Ziyad tidak menjadi milik. Wa yustahabu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.